Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan, saat pagi hari itu datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri. Kita mau bawa ucapan syukur, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Saat pagi hari itu datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri.
tolong jalani ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami tidak izinkan kuasa manapun juga mengambil sukacita kami. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, terlebih ketika kami menerima dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Dan kami juga tetap berdoa buat umat-umat Tuhan yang masih ada di perjalanan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Yesus. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Senyum pada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Aku masih bernafas, tubuhku normal, organ-organ tubuhku normal. Puji Tuhan ya. Sekarang senyum pada kiri kanan, katakan Allah kita luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang besar, yang memberi kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Kita katakan kitalah umat. Kitalah umat. Saya percaya kita semua tahu lagu ini ya. Amen. Kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita. Katakan kepada setiap masalah kita, aku umat pemenang. Amin. Di sini di bagian terakhir ada anak Allah yang 4 kali ya. Yang pertama dan yang kedua itu nggak pakai hey ya. Jadi anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey.
Amin. Pemenang? Yes. Mari katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Yesus Raja Haleluya. Saudara senang menjadi pemenang? Amin. Kita pemenang karena Yesus sudah menang buat kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada statement yang katakan pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Saudara pernah gagal? Pernah. Saya pernah gagal ya. Gagal masak, gagal bikin kue, gagal macam-macam ya. Tetapi dikatakan pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ya, bersama dengan Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Haleluya. Kita datang pada Tuhan. Rendahkan diri, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupanku.
kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Bapa dalam surga, biarlah setiap puji-pujian, setiap hati yang sudah terangkat untuk menyembah Engkau, setiap sorak-sorai yang sudah keluar daripada lidah bibir umat-umat-Mu, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bertata di atas puji-pujian kami, umat-umat-Mu yang ada pada saat pagi hari ini. Bapa dalam surga, sebentar kami juga rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang pakai kehidupannya, dia boleh menjadi saluran berkat-Mu, untuk kami boleh dipuaskan, untuk kami boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap benih firman Tuhan boleh tertanam baik di dalam tanah hati kami yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong semua supaya tidak ada lagi kuasa-kuasa yang akan merebut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh tertanam di dalam lubuk hati kami. Firman Tuhan boleh menghasilkan tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang urapi hamba-Mu sebentar, Tuhan yang urapi setiap telinga-telinga, hati kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih segala kuasa yang coba mengganggu sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kemenangan dari Tuhan boleh kami raih. Kebersamaan dengan Tuhan itulah yang membuat kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih sejauh mana firman Tuhan boleh disampaikan telinga-telinga yang mendengar. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan yang tolong setiap pribadi boleh mendengar firman Tuhan, boleh dijamah oleh Roh Kudus, boleh terjadi perubahan di dalam kehidupannya secara pribadi. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus Hidup. Yesus Hidup. hidup. Yesus. Hidup. Yesus. Ya. Yesus senang ketika kita teriakan bahwa dia hidup, dia bangkit, dia senang, ya, karena dia yang layak menerima penghormatan itu. Kalau ada satu manusia dikatakan hidup, dia kepala besar dan akhirnya dia jatuh, karena biasanya kalau manusia itu dipuji, ya, dia akan kepalanya naik, dia akan menganggap dia hebat. Tapi sebenarnya hebat itu tidak ada yang bisa mengatakan hebat kecuali Tuhan Yesus, karena dia mati dan dia bangkit untuk kita orang berdosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita pada saat ini dalam perayaan hari kebangkitan, ketika Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul khotbah pada saat ini, Yesus bangkit kalahkan maut. Kalau tema pasca kita sebenarnya Yesus disalib untuk dosa manusia, tapi dia bukan tinggal di kubur, tetapi dia bangkit dan dia menelan maut itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca dulu Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Temanya adalah kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan kami benar pada hari pertama minggu itu, selama matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah diguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Tidak, inilah tempat yang membangkitkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Sama-sama kita baca ayat 8, 2, 3. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan siapapun juga karena takut. Dengan segala mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak dirasakan tentang keselamatan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan saya memberikan judul khotbah pada hari kebangkitan ini, yaitu Yesus bangkit kalahkan maut, atau saya boleh katakan Yesus bangkit untuk mengalahkan kegagalan kita. Tadi pembawa puji-pujian sudah mengatakan saya pernah gagal, saya juga pernah gagal, ya. Semua manusia pernah gagal. Tapi untuk kegagalan itulah Yesus bangkit untuk menyempurnakan kegagalan kita, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya kita akan bangkit, ya. Bangkit dari apa? Dari ketidaktaatan kita kepada firman. Bangkit dari kekecewaan. Seringkali kita kecewa kepada si A, si B, si C, kepada kepala, bahkan kepada Tuhan mungkin kita kecewa. Kita bangkit dari kemalasan kita. Malaslah ibadah. Bulan ini saya katakan bulan Paskah. Jadi setiap minggu saya akan adakan perjamuan Tuhan, supaya saudara mengingat. Jadi bukan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali atau dua kali. Saya bikin full. Bahkan mungkin nanti di Tuhan izinkan kita ada kita perjamuan Tuhan untuk mengingatkan kita, ya, betapa hebat kalau Natal 4 bulan berturut-turut ada tiap hari, bukan tiap minggu. Kita Paskah ada kalian cuma satu kali terus kita lupa. Ya, sudah selesai Paskah itu. Saya ini buat 1 bulan ini supaya mengingatkan kita betapa pentingnya Paskah itu. Kita merayakan karena Paskah itu yang akan mengampuni dosa kita, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi kita bangkit dari kemalasan kita bangkit dari ketakutan, harus berani menghadapi tantangan, jangan lari dari tantangan. Setiap persoalan yang kita hadapi, ya, itu sudah umum. Orang punya juga masalah, orang punya juga punya problem, tapi beda. Kalau orang punya problem berat, dia berpikir bunuh diri, dia berpikir lari dari persoalan. Buat anak Tuhan, saya tidak suruh lari dan suruh bunuh diri. Lawan, hadapi, kita bersama dengan Yesus. Amin. Itu kebangkitan Yesus, katakan dia memberikan kita kemenangan. Nah, bagaimana kita merespon? Tentu kita harus proaktif hadapi tantangan itu. Jangan lari, jangan kita mundur, ya. Apalagi bangkit dari ketidakpercayaan. Aduh, gimana nanti ekonomi berjalan? Ini nanti saya terpuruk, nanti pekerjaan saya gak ada lagi, nanti kesusahan ini, kesusahan itu. Memang kalau saudara lihat tren dunia saat ini melalui bank, SVB, ya, yang bangkrut di Amerika, kemudian bank Signature, kemudian di Eropa ada bank Swiss, ya, Swiss Credit kalau nggak salah, ya, itu bangkrut. Nah, itu pengaruh. Itu cepat-cepatnya pemerintah federal ambil alih, jangan sampai kejadian Krismon tahun 97, 98 dan 2008 akan melanda dunia. Nah, ini di depan mata kita tahun ini, saudara. Saya pernah khotbah awal tahun, hati-hati kita akan masuk apa tahun ini? Terowongan gelap. Ini dia. Bukan pribadi, tapi ini kita hadapi secara bersama-sama.
Tetapi ada jalan keluar bagi orang yang menghargai kebangkitan Yesus. Itu yang saya mau sampaikan. Karena orang cuma sampai Yesus mati ya sudah. Orang juga mati sama, tidak ada beda. Tapi kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit, disitulah perbedaan saudara dan saya. Apalagi saudara, bangkit dari kebebalan. Orang Israel ini jangan dicontoh, yang lain kita ambil. Orang Israel bebal, keras tengkok, diajar, satu saat dia mau percaya. Sesudah itu dia ikut lagi menyembah berhala, ikutin lagi perbuatan yang tak benar. Itu sebabnya Tuhan murka. Saya katakan di dalam Alkitab Tuhan murka dan kutuk Israel 3 kali dibuang, 4 kali dia dibuang. Tahu saudara? Pertama dibuang ke Babilonia, kedua dia dibuang ke Asyur, ketiga dia dibuang keluar dari tanah Palestina. Pada abad pertama tahun 70 dihantam oleh Jenderal Titus. Dia keluar, diusir oleh Tuhan dari tanah perjanjian dan baru pulang tahun 48. Berapa tahun? Hampir 2000 tahun Tuhan lupakan Israel. Itu sebabnya kita jangan main-main keselamatan dan Tuhan berikan itu. Kita lebih tinggi dari orang Israel, saudara. Kita bukan keturunan Yahudi, bukan. Tapi darah Yesus yang mengangkat kita lebih tinggi dari orang Israel. Orang Israel masih dia berpikir dosanya diampuni oleh darah binatang. Dia nggak akui darah Yesus. Kita akui darah Yesus. Itu sebabnya nggak perlu tiap tahun potong binatang untuk adakan korban. Karena kita percaya Yesus mati. Sudah, dosa kita diampuni. Hebat kita, saudara. Jadi kehebatan itu jangan membuat kita juga sombong. Nggak apa-apa kok. Pasti Tuhan Yesus cari saya. Pasti Tuhan kirim gembala cari saya. Pasti Tuhan kirim orang lain. Hati saudara. Ya. Karena apa? Keselamatan kita dapat itu anugerah. Cuma-cuma. Jadi jangan nanti gampang kok, ada kok, nanti sebentar datang lagi lewat internet bisa, lewat YouTube bisa. Jangan saudara berpikir, ya. Kalau nggak ada yang datang gundurwo, nah, yang dua kan, yang datang betul-betul Roh Kudus atau gundurwo yang datang. Ya, jadi kita harus waspadai ya kebangkitan Yesus untuk memberi kita semangat ya. Sebabnya di dalam Alkitab dikatakan hari maut di mana kesemangat semangat ini. Ya, Alkitab katakan juga ya dalam tema yang saya bacakan ini, tingkatkan iman. Ya, tingkatkan iman kita. Ya, kita juga tingkatkan juga kepenuhan kita dengan Roh Kudus. Sekali lagi saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Penuhi, tapi belum kata penuh yang mengikuti saudara. Penuh itu harus setiap hari. Karena di dalam kepenuhan Roh Kudus kita akan lihat banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Jangan saudara berpikir, sudah kan 2-3 tahun lalu saya sudah dipenuhi 30 tahun, dipenuhi. Tapi bukan penuh. Tuhan katakan berjalanlah dalam roh, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan daging atau dosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita harus tingkatkan? Doa kita harus tingkatkan. Puji-pujian kita juga harus kita tingkatkan. Ucapan syukur kita harus bangkit, kita harus tingkatkan. Ya, semangat pelayanan kita tingkatkan. Dan yang terakhir, memberi. Saudara yang kasih dalam Tuhan mungkin ada. Saya dapat kiriman dari seseorang. Dia bilang, om tolong lihat, ini tolong kasih komentar. Ada seorang anak muda kira-kira umur 28-30, dia di Israel. Waktu dia jalan di Israel, dia ada di tembok penetapan. Lalu dia bilang begini, coba dengar ya. Saya mau kasih tahu, saya dengar dari orang Israel. Saat ini orang Israel nggak bawa perpuluhan lagi. Jadi salah orang yang bawa perpuluhan. Hati-hati. Anak ini baru mau 30 tahun. Dia belum tahu pahit getih hidup. Sampai sekarang dia nggak tahu Bill Gates dia bawa perpuluhan sehingga orang Israel di tanah Yahudi itu yang ada 7 juta orang hanya bisa hidup di sana. Ini orang Indonesia yang baru kemarin kenal Yesus, dia bilang nggak perlu masuk perpuluhan. Saya bilang nanti kamu lihat berjalannya waktu, kalau kamu tidak sadar kamu akan ketemu dengan kutuk. Karena Tuhan katakan, kutuklah kamu datangkan atasmu karena kamu ambil milik. Itu malaikat kita ayat 8-10. Dan saudara tahu, itulah kutuk orang Israel. 3 kali dia dibuang. Dan peringatan Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 8, 9, 10 apa dikatakan di situ? Kutuklah kamu karena kamu ya
mengambil apa yang jadi milik. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Nah ini perlu saya ingatkan, karena menghadapi terowongan gelap, banyak masalah yang kita hadapi. Salah satu kalau kita tidak sadar, coba kita lihat itu ya. Saya ingatkan saudara, karena hal ini perlu supaya jangan kita terjebak dengan kata orang yang malas, yang tidak tahu, yang tidak mengerti. Dia mau coba balik Alkitab. Maleakhi ini adalah kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama, mengingatkan orang Israel, kamu kena kutuk. Dan apa yang terjadi ketika Maleakhi 3 ini ditulis? Israel tidak sadar. Apa yang terjadi? 400 tahun Tuhan diam kepada orang Israel. 400 tahun saya ngomong, kamu diajar bebal amat kamu, kokoh amat, silakan kamu jalani hidup. Tuhan cuma kasih kesempatan 70 tahun lagi. Dia datang, Yesus dia kirim untuk mengingatkan lagi orang Yahudi, jangan kamu main-main. Dia buat lagi, akhirnya Tuhan hantam sekaligus 2000 tahun hilang dari peredaran. Nah ini ayatnya supaya jangan kita terpengaruh dengan orang sebenarnya baik milik Tuhan. Hati-hati, ayat ini dia berkata begini ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Saya belum pernah bicara sama saudara, terkutuk kamu kalau nggak bersepuluhan. Alkitab katakan kutuk. Saya cuma ambil kata Alkitab. Dan ini sudah terbukti kepada orang Israel yang Tuhan kasih perintah itu. Tapi sampai saat ini kita lihat orang Israel yang kasih perpuluhan, mereka naik. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, dia kasih. Bahkan dia cuma hidup, dia silakan perusahaan dikerjakan orang. Microsoft itu perusahaan dia naik dia terus. Ya, dia datang ke Indonesia, dia bawa bantuan itu sebagian dari apa? Milik yang Tuhan kasih, dia kasih korban khusus buat Indonesia. Orang Yahudi, orang Indonesia dia terima, tapi uang Yahudi orang Indonesia mau. Bill Gates punya uang dia terima. Ya, dia datang di sini dia terima Bill Gates. Nah, itu yang menjadi contoh yang perlu kita sadari. Jangan sampai kita terjebak dengan kata adalah apa kok kan biasa. Tetapi jangan. Alkitab jangan dianggap enteng, karena ini adalah hal yang dibutuhkan kita untuk memasuki terowongan gelap. Pekerjaan Tuhan di dunia ada karena ada milik Tuhan yang dibawa, lalu itulah yang dipakai untuk dalam misi penginjilan dan semua kerjaan. Ya. Saudara boleh sejarah dari awal. Ya. Itu semua digunakan untuk pemberitaan kabar baik. Itu bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan saja. Itu memang punya orang Lewi. Kami masuk dalam kelompok Lewi, ya. Dan kami gunakan itu untuk apa? Memberkati orang Israel dengan apa? Pelayanan tentu. Nah, saudara, saya tidak lama baca di sini, tapi saya kembali lagi kepada tema kita bahwa bangkit. Ya, Yesus bangkit mengalahkan maut. Nah, saudara, sebelum saya kembali, saya ingin ambil sebuah ayat dari saudara kita Kedar Nebayon mengenai kematian atau Paskah. Di dalam surat Miriam 19 ayat 33, ya, saudara boleh saya tulis, tapi saudara simak. Dia berkata di sini, di sana demikian dalam Al-Quran surat Miriam 19 ayat 33 dikatakan di sana demikian. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari kebangkitanku, dan pada hari aku hidup kembali. Itulah Isa putra Maria yang mengatakan. Kitab mereka mengakui Paskah. Cuman ayat ini ditutup dan tidak sembarang orang buka. Kalau buka, celaka kamu. Karena apa? Di situ ada tulisan Isa. Mereka tutup. Tapi puji Tuhan, Ustaz yang Tuhan percayakan kami bikin, ini mereka buka sekarang. Robek kitab kamu. Hapus bisa berani? Tidak berani. Tuhan sedang membuka, ya, kesempatan semua dengan cara apapun, ya, dari orang lain, bukan kita. Kalau kita yang bicara itu kan mereka kata, oh nggak boleh kamu. Tapi ini dari mereka sendiri yang buka. Ini mau buang kemana nih ayat ini? Mau di kemana?
Ya, ini yang bicara Isa yang mereka taruh di dalam kitab mereka. Nah kita sudah lihat bagaimana Yesus mati bangkit. Itu adalah Paskah. Nah kita sedang bicara kebangkitan daripada Yesus. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut atau kegagalan. Sekali lagi, segala persoalan yang saudara hadapi itu ada batasnya. Sesudah itu kita tidak bisa loncat lagi, tidak bisa. Tetapi loncatan kalau saudara hari-hari ini anak-anak kita sedang ujian, ya, sedang ulangan. Nah ini lompatan untuk dia naik kelas. Bagaimana dia harus naik kelas? Bagaimana dia harus lulus? Tentu dia harus belajar. Tidak cuma main-main game terus. Belajar. Perhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru-guru supaya ketika dia tanya dia bisa jawab dengan baik dan benar. Kenapa kita mau naik? Demikian juga iman saudara akan naik, nggak begini terus. Tuhan akan naikkan saudara. Kenapa? Ketika iman kita naik, yang bangga itu adalah Tuhan sendiri. Ini bukan anak gampang, ini anak hebat. Nggak cuma kelas 2. Tahun lalu lu kelas berapa? Bukan tahun lalu. 5 tahun lalu lu kelas berapa? Kelas 3. 2 tahun lalu kelas berapa? Kelas 3. Tahun lalu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Tahun ini kelas berapa? Kelas 3. Apa kira-kira kalau saudara ketemu anak yang begitu? Kira-kira saudara bilang apa? Hah? Ya ampun, anak gue begini. Nanti kata yang keluar di belakang orang Jakarta, BOON, apa? Aduh, itu kan sakit kan? Sakit. Masa udah 4 tahun cuma kelas 3 terus? Iman kita juga harus naik. Itu sebabnya ada satu statement dia katakan, kedewasaan bukan karena usia, bukan karena umur, tetapi karena penerimaan tanggung jawab, ya, atau melaksanakan tanggung jawab. Setiap tanggung jawab dia berikan, dia selesaikan dengan baik. Dia lapor, sudah selesai juga. Itu dia orang dewasa. Itu dia orang yang punya iman yang kuat. Jangan dari situ ditulis. Sudah kelar kan PR-nya? Belum. Saya ingatkan salah satu PR-nya itu pertumbuhan. Sudah bikin belum? Dari 5 tahun lalu belum. Kenapa naik? Bagaimana kita mengajar orang Kedar Nebayot? Orang Kedar, kamu lakukan firman Allah bahwa ini. Sekarang mereka lakukan, saudara. Melihat saudara, di rumah sakit mata yang ada di Bandung, kalau saudara pergi, yang mendoakan orang sakit di sana itu adalah orang dari tim sama. Setelah dididik, mereka minta kirim anak-anak santri yang bisa berdoa dalam bahasa Arab, ya, untuk mendoakan pasien yang ada di rumah sakit mata yang ada di Bandung. Dan ini sedang diproses untuk masuk rumah sakit Singkarones. Mereka pakaian mereka, tapi mereka punya hati sudah hati Kristus. Ketika mereka selesai bekerja, tiap bulan mereka store ke santri, ke pondok pesantren 10%. Apa? Mereka nggak bilang ini sumbangan, padahal mereka bilang itu 10%. Itu anak-anak Kedar Nebayot. Makanya saya bilang nggak heran mereka punya perkumpulan diberkati Tuhan. Mereka ada kuliah 30 orang. Pemimpinnya Ustaz kamu di sini, saya bingung Pak, saya nggak tahu dari mana kuliah. Saya kuliahkan mereka di Muhammadiyah, di UNSI, saya nggak tahu dia bulan dari mana. Tapi saya percaya ketika saya ajar anak-anak santri yang ada membawa milik Tuhan, tiap bulan ada saja yang tank masuk waktu mau bayar ada. Saya kan pernah cerita sebentar. Waktu mau berangkat, ini sebagai contoh supaya tahu apa buah ketika kita mentaati firman. Ini kebangkitan zaman mereka yang lebih dulu bangkit, kita terlambat bangkit. Ya, kita kan sudah tahu dulu. Mereka baru tahu, diajar mereka langsung semangat, lakukan setiap dikatakan lakukan. Ya, waktu kami berangkat ke Sumatera, kami perlu darah. Tiba-tiba Tuhan berangkat nggak tahu bagaimana, dikasih. Kamu pakai kendaraan, pulang kendaraan itu sudah dia punya. Ini saya kasih tahu buah ketika mentaati. Masih ada di Sumatera Utara di telepon saya, Pak,
Saya ditelepon. Dari mana? Dari bank. Kenapa? Saya dikasih ambulans. Aduh, kalau itu ada di Singapura, saya mau pakai di sini. Teman saya nggak ada di Jakarta itu ambulans. Dan orang sakit dikasih cuma-cuma. Mereka aktif, ya, melakukan firman. Mereka mengincar, mereka menaruhannya nyawa. Makanya saya mendorong kita yang sudah dahulu, jangan kita yang terkemudian. Bangkit semangat kita, bangkit iman kita. Karena kita sama-sama kok. Gembalanya sama. Ini yang berdiri di sini. Saya ini gembala juga sama. Mereka ada 1.935 orang. Orang kita ada baik termasuk ustadznya 51 orang. Sama. Pelajarannya sama. Saya tak bedakan. Saya nggak kasih makan emas, lalu di sini kasih makan tempe, enggak. Sama. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat. Kembali dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Yesus bangkit, kalahkan maut atau kalahkan kegagalan. Itu sebabnya Yesus kalahkan kegagalan itu untuk kita bangkit semangat melakukan apa yang menjadi perintahnya. Nah, ini kita lihat contoh-contoh ya di dalam pembacaan kita yang dia pakai. Yang dia pakai di sini, kalau saudara lihat, ini bukan murid-murid, orang-orang yang punya gelar terhormat yang kemudian jadi rasul, bukan. Dia pakai orang biasa, ibu-ibu. Ibu-ibu kan ada tahu apa? Kita lihat sini, ya. Ayat yang ke 1 sampai 4, ya. Kita lihat, kita baca dulu. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, ya. Boleh kita lihat. Yohanes 20. Ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyentuh ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Terus kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia berada." Siapa yang ada itu? Bapak atau ibu di situ? Ibu. Makanya saya bilang jangan kalah bapak. Kalau ada doa, ada puasa, jangan kalah. Sebenarnya bapak yang harus jadi komandan. Mestinya Petrus yang datang duluan ke kubur. Tapi dia sudah berada dalam stres kegagalan karena dia samakan gratis. Kesembuhan dikasih gratis. Sekarang Tuhan sudah disalib. Dia lupa firman. Tetapi wanita-wanita ini mereka nggak patah semangat. Mereka datang. Meskipun cuma ketemu mayat, mereka cari. Karena apa? Mereka tahu itu Yesus. Dia punya kuasa. Dan benar, berita pertama keluar melalui perempuan. Ya. Sebabnya kalau saya lihat di sini banyak perempuan atau banyak laki-laki? Perempuan. Besok-besok saya ingin ada paduan suara. Kalau sekarang paduan suara Masana. Ya, nanti besok Hosini. Jangan kalah loh, ya. Pria harus bangkit, harus, ya. Kita jangan kalah. Kenapa? Kita punya otoritas kepala. Kita bukan leher, ya. Istri dikatakan leher atau penopang. Kita kepala. Kita harus bangkit. Nah, saudara yang kasih dalam kita sudah lihat. Saya tidak teruskan sampai ayat 18, tapi perempuan yang lebih dulu datang ketemu Yesus bangkit. Kenapa? Bahwa semalam-malaman saya lihat perempuan yang banyak. Mana pria-pria? Ngorok, kerja sama berat. Belum tentu siapa lebih berat. Ya, istri saya suka kemudian dengan saya bangun pagi kedua, saya makan, bikin sarapan. Kamu masih tidur. Jalan sepanjang hari dia urus anak, bapak leha-leha main bridge di tempat ojek situ, dia main bridge. Ibu-ibu lagi jaga anak nangis-nangis. Itu berat mereka dari kita. Tapi kita harus imbangi. Bapak-bapak harus sadar bahwa kamu adalah orang terhormat, bukan orang sembarangan. Kenapa Anda tidak diciptakan jadi perempuan? Saya bertanya, "Hei bapak-bapak, tolong jawab." Kenapa Anda diciptakan bukan jadi perempuan, jadi bapak atau jadi pria? Kenapa?
Karena Tuhan tahu kamu mampu. Amin. Jangan kemampuan itu Anda tutup langsung, biar nggak usah. Saya nggak bisa, kamu aja. Bangkit. Termasuk saya. Ya selalu ya ingatkan diri saya. Ya. Makanya saya bersyukur Tuhan kasih anak-anak dan pendamping saya, mereka juga semangat untuk sama-sama kita ada dalam pelayanan. Nah, saudara, yang kedua, kita lihat yang kedua ya. Yang kedua ayat 5 dan ayat 6. Tapi kita baca dulu ayat Lukas 5 ayat 19-20. Lukas 5, munculkan Lukas 5 ya. Ayat 5 ayat 6, orang muda di dalam kubur Yesus, dan ia katakan, Yesus sudah bangkit. Anak muda. Nah, saudara lihat, dipakai sekarang oleh teroris yang baru bunuh salah satu petugas imigrasi yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta. Itu teroris dari Uzbekistan, anak muda. Kemudian dapat lagi ada 6 orang ditangkap di Lampung, anak muda. Setan mau pakai anak muda. Jadi kalau anak muda main-main di dalam Tuhan, tinggal celaka. Di sana ada teroris, di sana ada narkoba, di sana ada perbuatan bebas, hidup bebas, seks bebas. Itu anak muda itu sedang ditunggu di sana. Tapi kita lihat anak muda ini, dia menjadi pemberita kabar baik. Kita baca dulu ayat ini. Kita lihat di dalam ayat ini begini ya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat iman orang muda. Jemaat ini relatif mudah dibandingkan mereka yang ada di luar sana. Ada yang sudah ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada 100 tahun. Tapi kenapa jemaat yang masih muda ini Tuhan pakai? Relatif masih muda, 30 tahun masih muda kok. Kenapa? Karena saudara bangkit, imanmu bangkit. Ada tantang mereka, meskipun Anda harus dihina, diperlakukan tidak adil, kebaktian di jalan, tapi Anda tetap bertahan. Itu orang muda. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek, ada majelis jemaat yang lari waktu itu, memang ini dia imanan kakek-kakek. Majelis jemaat lari. Alasan saya dari belakang adalah penakut. Jadi jemaat, nenek-nenek ada di situ kok. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa berita kebangkitan Yesus harus diberitakan. Melalui kita ada di jalan, mereka tanya siapa orang ini? Ini orang Kristen. Orang percaya kepada Yesus. Orang yang memberitakan kematian dan kebangkitan. Kita Kristen itu memberitakan. Saudara lihat ayat yang terakhir, ayat 8. Murid-murid memberitakan. Ya. Kemudian Yesus juga ikut memberitakan kebangkitan dia. Tapi saudara lihat dulu, kita lihat. Yesus melihat iman empat orang muda. Itu bukan kakek-kakek yang sudah bongkok. Yang seperti saya, naik ke genteng, buka genteng. Enggak mungkin orang-orang sudah percaya. Saya tahu itu anak-anak muda, itu sekitar 20 tahun masih tekan, ya, masih kuat. Mereka gerek itu orang, bawa ke genteng, buka genteng, turun, padahal risiko. Masuk di genteng, kalau dia ambruk, mereka nggak pusing, mau mati atau hidup. Mereka tahu ada Yesus yang akan hidupkan dia kembali. Itu anak muda. Kalau orang tua berpikir banyak, saya mesti pakai tangga, saya mesti pakai safety belt, saya mesti pakai asuransi. Kalau jatuh, bagaimana? Itu tidak salah. Tapi orang tua memang tenaga sudah nggak ada. Tapi anak muda dia pikir berangkat dulu. Untuk Yesus kita lakukan berangkat dulu, urusan belakangan. Kita ada polanya bodoh nekat. Kalau untuk melakukan sesuatu, kita nekat nggak tahu apa hasil. Mereka sekarang satu-satu. Dulu aja kita mau jihad, kita nggak tahu kemana kalau kita mati. Apalagi sekarang kami sudah kenal Yesus, kalau mati masuk surga, kenapa kita nggak mau jihad? Tapi mereka ambil jalan jihad dengan positif, bukan ngebom. Datangin masjid, datangin, mengerikan itu. Kalau pendeta itu, bagaimana kamu bisa COVID? Bagaimana? Ini anak muda ini, baru 8-10 tahun mereka kenal
Yesus praktis masih muda. Tapi keberanian mereka luar biasa. Saya berani belajar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kali itu ya. Yesus dorong semangat muda untuk kita beritakan Paskah. Apa Paskah? Berita mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Itu kesimpulan dari Paskah, itu artinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kembali ya, ayat berikut ayat 7. Nah, saudara ayat 7, saudara baca dulu Markus 14 ayat 28 ya. Ayat 7 di mana kita melihat perempuan-perempuan dan anak muda beritakan kebangkitan Yesus. Ya, kepada murid-murid justru kita melihat kembali perempuan, ibu-ibu dengan anak muda yang ada di kubur. Dia bilang, pergi beritahu Petrus, Yesus sudah bangkit. Dan pesan yang disampaikan oleh anak muda ini, karena anak muda ini tentu dia bukan anak muda sembarang, ini adalah malaikat Tuhan. Dia ingatkan kepada murid-murid melalui perempuan ini, pergi, dia akan tunggu kamu di Galilea. Baca dulu ayat ini baru saya terus. Ya, ada satu ayat tadi ya, Markus 14 ayat 28. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tahu Galilea itu ada di mana? Yerusalem itu ada bagian utara, kamu peta Palestina, dia seperti bentuk pisang ya. Ini Yerusalem ada di bagian utara, kemudian bagian selatan itu Galilea. Kalau saya ukur peta, kurang lebih 60 km jaraknya. Nah, ketika Yesus bangkit, dia sudah bilang ketemu saya di Galilea. Galilea artinya lingkaran. Ketika Yesus mati itu kota kecil. Murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada dia, kota kecil. Yesus sudah tahu kalau nanti mereka adakan perhimpunan di Yerusalem, datang lagi Lazarus, tangkap mereka, kamu pengikut dia yang sudah disalib ini, kamu juga bagian. Yesus tahu segala sesuatu sebelum kita melakukan. Ketemu saya di Galilea. Galilea itu kalau saya katakan kira-kira sini sampai di Bogor. Suruh jalan, bukan pakai motor, bukan pakai kuda. Segera ketemu. Karena ada semangat, mereka tahu Yesus bangkit, mereka nggak pikir malam, siang, pagi mereka jalan. Saudara, ketika saudara berjumpa dengan Yesus dan merasakan kebangkitan Yesus, saudara punya semangat luang dan hidup. Itu yang saya ingin transfer kepada saudara. Yesus bilang ketemu saya di Galilea. Tadi saya pikir Galilea itu cuma di pinggiran Yerusalem, jauh dari ujung ke ujung. Jakarta ini dari ujung utara ini sampai ujung selatan saya pernah hitung 33 km. Dari sini saudara jalan sampai Pamulang itu 33. Saya kira kalau mau suruh jalan sekarang mikir 10 kali. Kemana? Pamulang, jauh amat. Grab. Dari yang paling diskon lagi. Zaman itu saudara nggak ada Grab, nggak ada motor, nggak ada kuda, jalan. Untuk apa? Untuk Tuhan menghimpun kembali kekuatan mereka, semangat mereka, jangan kota kecil. Dan berita mengenai kebangkitan sampai sekarang masih banyak orang mengatakan bahwa itu bohong. Nah, siapa yang akan memberitakan itu? Saudara dan saya. Tapi kita konsolidasi iman, kita harus kuat. Ya. Berangkatlah murid-murid ketemu Yesus di Galilea. Untuk apa dia konsolidasi? Untuk apa? Supaya mereka kembali semangat. Karena sebentar lagi Yesus naik ke surga. Tuhan kirim, berikan mereka tugas. Ini kamu akan lakukan. Setelah saya pergi, kamu lakukan ini. Itulah tugas saudara dan saya. Kebangkitan Yesus, dia punya arti mengkonsolidasi, memberikan semangat, memberikan kekuatan kembali supaya kita jangan mundur. Ya, orang bilang kata Yesus mati kok, apalagi dia bangkit. Tetapi saya sudah bilang lebih dahulu, itu yang ulang-ulang dari mereka, bahwa ngapain kita sembah Allah kok mati. Itu untuk menutup ayat yang baru saya baca. Dan berbahagialah, ya semoga
kesejahteraan ditimpakan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, pada hari aku dibangkitkan, pada hari aku hidup kembali. Aku tidak bisa. Mereka mau tutup, tapi nggak bisa tutup. Melalui siapa? Saudara dan saya. Mereka tidak mau menang. Saudara teriak, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dan mereka tidak bisa tutup. Itu sebabnya saya katakan jangan suka pakai Jumat Agung, pakai Yesus mati, Isa masih mati. Terus hari Paskah, Yesus bangkit. Jangan bilang Minggu Agung, ada lagi yang saya Minggu Agung. Hari Minggu yang diagungkan bukan Yesus. Stop. Itu kemunafikan, itu penutupan sejarah yang diberikan oleh setan untuk pelan-pelan kita tidak agungkan Yesus pada Jumatnya yang kita agungkan. Soalnya saya bilang, pada saya protes ada pendeta Jumat. Stop kamu, pendeta Jumat Agung. Kamu dari mana kamu? Yesus mati kok kamu bilang Jumat Agung? Ya, saya bilang, saya baru ingat. Ketika saya kecil saya tahu itu hari kematian hari. Tapi setelah di Jakarta sudah diperbaharui istilahnya sehingga maknanya jauh. Maknanya jauh. Kembali, saudara, yang saya tahu salah satu istri dari anggota yang kami pimpin namanya Sairodi yang pernah dia bersaksi di sini. Saya kasih dia Alkitab, dia bagikan. Saya catat dia sudah meninggal 3 minggu lalu. Saya bilang Tuhan kasihan dia dapat kanker di ginjal, kista di ginjal yang menjalar ke seluruh tubuh. Dia dokter bilang nggak bisa lagi kamu akan hidup kecuali operasi. Tapi operasi itu resiko nanti akan hidup. Tapi dia bilang enggak, saya mau mati dalam penginjilan. Dan benar, dia bolak-balik waktu dia datang, kami waktu jalan pasar Rebo dia datang, dia sudah kehabisan tenaga. Waktu pulang rambutnya rontok karena dikasih obat. Dia bilang enggak, saya masih di tangan itu. Coba saudara lihat giginya mereka. Sekarang dia sudah meninggal, diganti istri. Istrinya bilang, saya akan lanjutkan perjuangan Bapak. Karena di tempat kami tinggal, mesin yang kami bangun itu orang-orang itu sudah percaya bisa. Jadi saya harus ganti. Berbayangkan semangat. Jadi saya ini transfer. Kita jangan cuma sudahlah yang penting sudah bekerja, sudah makan cukup, sudah ada AC di rumah, sudah apa lagi bisa ke mall, sudah cukup. Jangan cuma sampai di situ. Jauh. Harus melangkah di depan. Karena kita pun tidak tahu kapan kita meninggal. Tahu nggak? Kapan meninggal duluan saya? Nggak tahu kan? Nah, selama kita ada, beritakan terus melalui hidup kita bagaimana Yesus bangkit dan Dia mengalahkan maut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kabar tentang kebangkitan, keselamatan itu kabar kekal yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kita sudah lihat ayat yang ke-8 tadi. Kita baca lagi dulu. Di dalam Markus 16 ayat 8 bagian D, ya. Munculkan aja Markus 18. Markus pasal 16. Boleh 16 tadi. Markus 16. Ya, boleh. Nah, saudara lihat ya, bagian D. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu saudara lihat ya. Baca sama-sama 2, 3. Sesudah itu Yesus sendiri dengan kawan-kawan berikutnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sesudah itu Yesus dan murid-murid, bukan hanya dikatakan Petrus, Yohanes, murid-murid, berarti ada murid-murid yang lain. Saat ini pun ketika kita diam, Tuhan pakai para ustaz. Ini murid-murid Yesus, mereka yang keluar beritakan itu. Murid-murid enggak ditentukan Petrus dan kawan, enggak, murid-murid. Jadi alangkah baiknya kita juga yang sudah tahu kematian dan kebangkitan Yesus, kita bangkit, gelorakan semangat untuk kita selalu memberitakan kabar baik. Kalau tidak, dengan hidup kita, kelakuan kita, ya, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita melakukan sesuatu, biarlah Tuhan dimuliakan. Ya, mungkin saudara nggak bisa cerita seperti kami atau Ustaz, tapi cara hidup
tidak keluarkan kata-kata yang kotor, yang fitnah, yang adu domba. Ya, kita bisa ukur, oh ini kalau saya keluarkan kata-kata ini akan punya dampak ini. Saudara mulai ukur. Tidak usah saudara cerita mungkin yang bagaimana ini, itu aja. Karena Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga. Karena hati apa? Ayat yang lain, hati itu penipu. Ya. Ayat lain berkata itu sebabnya harus dijaga. Jaganya dengan apa? Firman Tuhan. Dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus. Jika kita akan menjadi apa? Terang. Kita akan menjadi contoh. Kita akan menjadi garam dan akan dilihat, oh benar dia menceritakan Yesus yang dia sembah itu mati tapi bangkit. Dia kalahkan maut dan dia menjadikan hidup kekal. Itulah contoh. Paling simpel itu kita tahu. Kalau mungkin saudara nggak bisa cerita seperti suatu saat yang ada kan, jadilah teladan, jadilah contoh dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam perdagangan yang sudah lakukan. Jadilah contoh dan teladan. Pasti akan kelihatan, oh ini orang percaya Yesus, ini bukan. Kelihatan. Dan situlah saudara kita membagikan kesaksian mengenai Paskah. Yesus mati, bangkit dan menjanjikan hidup yang berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sini saya ingin nyanyikan. Kita lakukan komentar. Atau ada satu, Yesus bangkit musuhnya dikalahkan. Musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus sudah bangkit, Yesus bangkit, haleluya, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus sudah bangkit, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan, Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Siapa musuh itu? Masalah, pergumulan yang saudara hadapi saat itu, itulah musuh yang kita harus hadapi. Tetapi Yesus bangkit untuk mengalahkan persoalan. Makanya hanya dengan sukacita, gak harus nyanyi dengan air mata, tapi dengan sukacita Tuhan katakan benteng Yerikho dirobohkan melalui apa? Puji-pujian. Saudara menyanyi ada kuasa, maka saudara dengan persoalan Tuhan akan selesaikan. Yesus bangkit. Memuji Tuhan dan sungguh-sungguh ada kuasa dan pujian Dia menyelesaikan masalahmu. Dia menyelesaikan problemmu. Yesus bangkit. Haleluya. Dengan iman, saudara nyanyi. Dengan iman. Ada kuasa yang memuji. Yesus bangkit. Jangan bilang musuhnya, musuhku. Apa persoalanmu? Hutang, sakit, itu musuh saudara. Dalam nama Yesus dikalahkan. Jadi jangan bilang musuhnya, Yesus bangkit. Musuhku dikalahkan atau masalahku disalahkan. Amin. Yesus bangkit. Musuhku dikalahkan, Yesus bangkit. Musuhku dikalahkan, Yesus sudah bangkit.
pasti dia ada di sini. Itu bukan main-main. 2 bulan ada ICU, ya. Tapi saat ini dia ada di sini karena Tuhan sudah alahkan maut yang coba mengambil dia. Kita nyanyikan pujian. Yesus baik, Yesus baik. Dan di sini akan berdoa pada Tuhan itu. Yesus baik. Untuk kehidupan kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih dan Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit buat kami untuk menembus dosa kami, untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan lewat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan, seluruh permasalahan kami sudah diselesaikan, Kau sudah menjawab setiap seluruh doa kami Tuhan, Kau yang menyembuhkan segala penyakit kami, Kau yang membebaskan kami dari setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, daya Tuhan kami selalu hidup melekat kepadamu Tuhan, kami selalu hidup setia kepadamu Tuhan. Untuk kami Tuhan, untuk kami bisa juga bukan hanya menerima berkat-Mu, tapi kami juga bisa membagikan berkat itu Tuhan buat orang yang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam doa kami syukur kami, hanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.